Ada perkara yang masuk cerai gugat ke Agama Jakarta Selatan. Inisialnya LFT. Nah, LFT itu yang nggak tahu adalah nama singkatan dari Lulu Farasya Taisya, yang merupakan nama asli Tasya Farasya. Sidang perdananya tanggal 24 September 2025. Dengan Jadi agenda masih baru dipanggil untuk sidang. mediasi berarti. Baru dipanggil untuk sidang pertama. Nanti selanjutnya ya itu persidangan selanjutnya, tahapan berikutnya. Halo guys, aku pakai sunscreen itu suka banget dari Scarlett karena aku suka banget di depan layar komputer ya teman-teman, buat menghilangkan blue light ya, protektor. Jadi kalian yang suka depan komputer lama-lama, depan layar HP itu pengaruh banget ke kulit, ke wajah kalian teman-teman, yang bisa merusak skincare barrier kalian ya. Kalau pengen beli teman-teman bisa langsung aja cek di bawah video ini ya. Nah, hari ini kita masih ngebahas sesuai request kalian ya, Tasya Farasya. Ya, ini aku update lagi perkembangan kasusnya kayak gimana, dan ternyata pihak pengadilan itu sudah membahasnya teman-teman ya, dan dia akhirnya berbicara kalau berita yang beredar itu benar. Kita udah melihat lah ya ciri-cirinya, aku gak perlu menjelaskan lagi apa aja ciri-cirinya, kalian bisa langsung aja nonton ke video yang ini teman-teman ya. Kita mulai videonya. Buat teman-teman yang baru mampir, jangan lupa guys klik dulu tombol subscribe-nya agar kalian tidak ketinggalan berita yang lagi viral ya. Ingat, gosip gak pernah mati, drama di Indonesia gak akan pernah habis. Kita mulai videonya sekarang juga, let's go. Oke, aku udah masuk. Seperti biasa kita cek dulu ya Instagram Tasya, dan kayaknya dia beneran off sosmed ya teman-teman. Dan yang kemarin kayaknya dia ngabisin endorsement dia yang belum selesai, dan ya dia tahu bakal muncul ke media teman-teman, dan boom ya, udah tidak ada updatean lagi. Terakhir post dan itu kita udah bahas video yang ini. Kita langsung aja masuk ke isu pengadilan agama Jaksel teman-teman. Yuk kita dengerin dari pihak pengadilan agama. Perkara perceraian Tasya Farasya menggugat cerai Ahmad Aseka. Ada perkara yang masuk cerai gugat ke Agama Jakarta Selatan. Inisialnya LFT. Kenapa pihak pengadilan menyebut LFT? Yuk aku bahas dikit, karena banyak banget kayak mungkin dari netizen kurang paham gitu. Sedangkan namanya kan Tasya Farasya, kenapa ada LFT? Ya oke. Jadi di pengadilan agama itu ada namanya kebijakan privasi dan etika teman-teman ya. Di Indonesia salah satunya. Pengadilan itu wajib kayak menjaga kerahasiaan identitas para pihak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Saat pembicara dengan media atau publik, humas pengadilan hanya menyebutkan inisial nama, yaitu seperti LFT untuk penggugat dan AS untuk tergugat teman-teman, agar informasi tidak diekspos secara penuh, terutama untuk menghindari sensasi atau gangguan terhadap proses hukum. Nama lengkap hanya tercantum dalam dokumen internal perkara yang tidak dipublish secara bebas. Dan kenapa penyebutan nama tersebut adalah LFT? Nah, LFT itu yang nggak tahu adalah nama singkatan dari Lulu Farasya Taisya, yang merupakan nama asli Tasya Farasya gitu. Jadi teman-teman harusnya udah paham ya teman-teman, kenapa penyebutannya LFT. Jadi dia punya nama asli lah teman-teman. Kalau di pengadilan itu nggak bisa kalian menggunakan nama sosmed. Contohnya aku sebagai FKR Project, aku kan nggak bisa menggunakan nama terkenal aku. Nggak terkenal sih, maksudnya nama media lah ya. Nama media aku FKR Project kayak gitu kan nggak bisa. Harus nama asli aku. Kayak seperti itu. Semoga kalian paham ya teman-teman. Next. Tergugatnya AS. Kami tidak bisa menyebutkan namanya secara lengkap, itu aja yang bisa. Perkapan digugat cerainya, Bu? Daftarnya tanggal 12 September 2025. Permohonannya gugatan cerai aja atau Gugatan cerai. Kalau judulnya cerai gugat. Sidang perdananya kapan, Bu? Sidang perdananya tanggal 24 September 2025.
Dengan Jadi agenda masih baru dipanggil untuk sidang. mediasi berarti. Baru dipanggil untuk sidang pertama. Nanti selanjutnya ya itu persidangan selanjutnya tahapan berikutnya. Kalau sidang pertama itu mereka berdua wajib hadir, tergugat dan penggugat, atau seperti apa, Bu? Harusnya hadir. Kalau hadir dua-duanya ya selanjutnya tahap persidangan mediasi. Tapi kalau salah satu tidak hadir dipanggil lagi. Biasanya itu kalau tahapan persidangan ya. Yang bisa saya sampaikan hanya tahapan persidangan saja. Mungkin Untuk yang lainnya kami tidak bisa didaftarnya sampaikan. secara online atau Ekot. Iya. Sekarang kan perkara semuanya daftar secara ekot, elektronik ya. melalui Tidak ada kuasa- yang manual. melalui kuasa hukum atau secara langsung Bu dari penggugat atau seperti apa? Kuasa hukum. Penggugat pakai kuasa hukum. Selain permohonan cerai, Mungkin ada- alasan dari ada- penggugat mengajukan Kalau gugatan. untuk isi gugatan kami tidak bisa menyampaikan. Hanya itu aja yang pada kami sampaikan. Hanya tentang prosedur sama tahapan persidangan. Kalau untuk isi gugatannya kami tidak bisa sampaikan. Ya. Apakah ada juga gugatan hak asuh anak Bu masuk ke dalam gugatan tersebut atau belum? Itu tadi sudah kami sampaikan. Kalau untuk isi gugatannya kami tidak bisa sampaikan di sini. Hanya kami bisa menyampaikan tentang tahapan persidangannya. Tadi baru daftar tanggal 12 September. Kemudian akan disidangkan sidang pertama tanggal 24 September 2025. Hanya itu yang bisa kami sampaikan ya. Oke, itu teman-teman ya, dari pengadilan udah fix berarti ya, dan namanya juga udah ketahuan. Itu adalah nama Tasya Farasya dan AS adalah nama suaminya. Nah, ayo kita lihat komentar-komentar netizen yang syok-syok ya. Let's go. Suami Tasya Farasya selingkuh, bukannya gara-gara masalah harta dan nafkah ya. Ini masih belum tahu sih teman-teman, cuma dugaan terkuat ngarahnya ke sana. Salah, ada penggelapan dana bernilai puluhan M sama Mamat. Di IG banyak yang sepil sampai pembangunan rumah, dia juga ada penggelembungan dananya. Makanya rumahnya 4 tahun dibangun nggak jadi-jadi. Aku tuh masih penasaran serius. Dari kemarin tuh uangnya tuh dipakai buat apa gitu ya. Tapi bukan diselingkuhin sih kayaknya arahnya. Soalnya banyak banget yang beredar itu lebih kuatnya bukan ke arah perselingkuhan, cuma lagi kuat banget arahnya ke sini teman-teman. Beritanya suami beliau nilep duit perusahaan puluhan miliar, udah pernah ketahuan sama istri tapi dimaafin, dan sekarang terulang. Nggak tahu duitnya buat apa, katanya sih buat bangun rumah. Terus ada yang lihat suami si ET ini cari kos-kosan gitu tapi dalam mobil, bukan istrinya melainkan perempuan lain. Nah, arah terkuatnya itu seperti itu. Wow, jadi dia ini nilep uang perusahaan puluhan miliar ya. Puluhan miliar, ingat ya. Dan uangnya itu buat si perselingkuhannya gitu kan. Tapi ya masuk akal sih. Uang tersebut kalau cowok ya, yang gue tahu nih ya rata-rata kalau nggak dipakai buat judul ya, cowok tuh sama gila banget tuh sama hal-hal kayak gitu ya. Kedua cewek, udah itu doang. Ada juga sih ketiga, biasanya orang tua. Cowok yang nggak bisa kayak berat sebelah gitu ya. Nah itu ada juga. Itu cuma jarang terjadi gitu poin yang ketiga ini. Itu sih selama aku mereaction ya. Yuk kita lihat komentar-komentar netizen. Bener-bener emang ya, namanya Ahmad gak bisa dipercaya. Kemarin Ahmad Syaroni, ini muncul lagi Ahmad Asyagaf. Agak trauma ya kita sebagai netizen mendengar nama Ahmad ini ya. Banyak yang bertanya, emang boleh ya pihak pengadilan kasih kisi-kisi tentang gugatan perceraian Tasya Farasya dengan suaminya? Ada yang bilang bahwa kasus ginian, yaitu perceraian itu free access loh, bener gak sih? Jadi persidangan itu ada yang terbuka dan ada yang tertutup ya guys. Pada dasarnya setiap persidangan itu terbuka karena ada asas peradilan terbuka untuk umum sesuai dengan pasal 153 ayat 3 KUHP. Tapi untuk perkara kesusilaan, perkara yang terdakwanya anak-anak, atau perkara tentang rahasia negara, itu semua sidangnya tertutup ya guys. Nah, untuk kasus perceraian, menurut pasal 80 ayat 2 Undang-Undang Peradilan Agama, dinyatakan bahwa pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dengan sidang tertutup. Namun untuk putusan harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum ya guys, karena menurut pasal 13 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa putusan adalah sah dan berkekuatan hukum tetap apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Lalu mengenai pertanyaan apakah bisa putusan perceraian itu diakses dengan bebas, nah
jawabannya itu bisa, tapi biasanya mengenai para pihak yang berperkara itu nama-namanya akan disingkat dengan inisial. Itu mengapa pihak pengadilan hanya memberitahu kisi-kisi dengan menyebutkan inisial nama dan tidak boleh memberitahu tentang isi gugatannya. Tujuannya untuk menjaga privasi para pihak yang berperkara. Itu dia. Udah dijelasin ya sama netizen satu ini. Next. Di Indonesia tanpa sebuah ramalan atau hitung tanggal-tanggal lahir lah. Itu bukan Indonesia ya teman-teman. Nah ini ada dari netizen kita yang menghitung tentang tanggal ya. Tasya ini melayangkan gugatan cerai, berarti dia sudah merasa bener-bener enough. Guys, jadi aku nih mau tidur, tapi keinget ya, oh iya ya, aku belum menganalisa Tasya Farasya, di mana banyak banget DM yang menanyakan tentang kode pernikahan Tasya Farasya. Seperti yang sudah muncul ya di FYP kita, katanya sih Tasya ini melayangkan gugatan cerai. Percaya nggak percaya, tapi begitu aku hitung atau aku rumuskan ya tanggal lahirnya Tasya, ya guys, memang energi di 2025 ini berat banget buat Tasya ya. Jadi memang ada kemungkinan besar banget Tasya melayangkan gugatan perceraian. Kalau aku analisa ya dari tanggal lahirnya Tasya Farasya nih, lahir di tanggal 25 Mei tahun 1992. Tasya ini sebenarnya karakternya tuh family woman banget guys. Jadi kalau misalnya kalian lihat di konten-kontennya menjadi seorang cewek atau perempuan yang glamor, terus punya seakan-akan seperti sosialita, tapi guys kalau di dalam rumah tangganya dia benar-benar the real family woman. Jadi kepercayaannya dia terhadap rumah tangganya ini tuh gede banget, termasuk kepercayaan atas kesetiaan pasangannya guys. Tapi kalau aku analisa dari tanggal lahirnya ya, karena apa ya, rasa percayanya ini tuh terlalu besar, jadi dia tuh sering kayak mengindahkan gitu ya isu-isu, kemudian juga omongan-omongan orang, kayak enggak deh, aku tuh percaya deh sama suami aku gitu ya. Sampai dengan Tasya ini melayangkan gugatan cerai, berarti dia sudah merasa bener-bener enough. Terus nih misalnya ada yang nanya, apakah Tasya ini akan mencabut gugatan cerainya ya seperti yang Ono, noh? Kalau aku analisa dari tanggal lahir seorang Tasya, ketika dia memutuskan sesuatu berarti itu sudah dipikirkan mateng-mateng banget. Karena apa? Bagi seorang Tasya ini penilaian sosial itu tuh sangat penting ya di dalam kehidupannya gitu loh. Jadi dia nggak mungkin main-main untuk handai tolan ini mengetahui kalau dia mengajukan gugatan cerai kalau tidak dia pikirkan matang-matang sebelumnya. Jadi kalau ditanya apakah ada potensi dia mencabut, kecil banget kemungkinannya guys. Karena kalaupun di 2025 ini ya dia mencabut atau misalnya sidangnya agak bertele-tele nih, keputusan finalnya energinya tuh besar di 2026 gitu guys. Jadi apapun itu ya, semoga ini adalah keputusan yang terbaik gitu ya. Kemudian juga kalaupun ya kemungkinan kecil itu terjadi, mereka rujuk ya, harus ada perubahan guys. Ketika seorang Tasya Farasya ini merasa dia memberikan kepercayaan penuh ya di rumah tangganya ini, berarti kan sampai dengan dia mengajukan gugatan perceraian ini berarti memang ada hal-hal yang melukai kepercayaannya. Misalnya nih di luar sana tuh ada isu-isu ya, katanya sih pasangannya ada memakan duit perusahaan lah, terus ada isu perselingkuhan juga. Nah, dua hal ini kan juga menyangkut tentang kepercayaan ya guys. Tapi kalau aku rasa tuh kayak Tasya Farasya nih karena tipenya mempertahankan rumah tangga banget ya, ini kayaknya bukan sekali dua kali deh ya terjadi gitu loh. Jadi pasti ini hal yang sudah berulang kali. Tasya pertama, kedua merasa masih ya kayaknya enggak deh, ketiga, keempat kayak ada bukti dan akhirnya dia merasa kayaknya ini udah nggak bisa diteruskan lagi. Sayang banget ya, aku tuh nggak tahu tanggal lahir dari suaminya, jadi aku nggak bisa lebih detail banget. Tapi kalau aku tuh menganalisa dari energi ya atau pola yang ada di tanggal lahirnya Tasya gitu guys. Jadi bagi kalian ya kayaknya kita doain Tasya aja deh, karena ini tuh bener-bener sesuatu yang menghantam dia banget guys. Karena apa ya, kepercayaan bagi seorang Tasya ini segala-galanya guys. Oke, bagi semua orang iya ya, tapi bagi seorang Tasya tuh kayak, gue nggak apa-apa deh nafkahin lu, nggak apa-apa deh gue tuh yang bertanggung jawab ABCD, tapi jangan lukai kepercayaan gue
Nah, itu kuncinya di situ tuh. Dan guys, seorang Tasya ini kan sangat sensitif ya sama omongan orang. Seperti yang tadi aku bilang, pendapat sosial itu sangat penting bagi seorang Tasya. Jadi please guys, di masa-masa down dan dropnya si Tasya ini jangan kalian ngasih kata-kata yang bisa semakin mendropkan si Tasya ini. Asli deh, ini dia bisa depresi banget loh kalau kalian kayak menekan terus ngejudge gitu ya. Please doain aja ya. Gimana teman-teman ya, tetap pertanggal lahiran ya di Indonesia tanpa soal pertanggal lahiran ya kurang afdol kayaknya ya. Nah ini, apakah kalian percaya? Ya aku sih jujur aku tidak percaya, tapi cuman agak benernya aja gitu kan. Gimana respon kalian? Next dah, aku gak bisa berkomentar apa-apa sih soal ini. Aku harap sih ini cuma rumor, tapi ini seandainya nih. Seandainya Rumor mengenai TF ini benar. Kalau lakinya itu punya gundik atau nggak punya selingkuhan, yang aku bingungin adalah itu cewek gundiknya, selingkuhannya kok nggak insecure. Nih lakinya si TF, cewek cantik, cewek yang kalau kita lihat menyenangkan, cewek yang pendidikannya, background pendidikannya bagus, dokter gigi loh dia, dari keluarga yang tahu sendiri ya Bu Ala itu kayak gimana. Mandiri luar biasa. Se-Indonesia mungkin tahu dia. Anaknya lucu-lucu banget. Kawinnya aja 7 hari 7 malam. Kan berarti kan dia tuh harus punya kelebihan lain kan daripada si TF. Apa ya kira-kira kelebihannya dia? Selain murahan, yang aku tahu si TF itu naksir dia dari SD, nungguin sampai lulus kuliah juga ditungguin tuh lakinya. Tapi bisa-bisanya, aduh emangnya laki nih cewek secantik, sepintar, aja speechless. Aku tahu kenapa. Biasanya selingkuhannya kayak pintarnya di mana? Di ngerayu. Dirayu gitu, ngambil hati cowok, dia pintarnya di situ kan. Ya kita lihat kalau komentar netizen gimana. Banyak simpenan sadar mereka tidak secantik istri sah, tapi pede dengan kenyataan tersebut. Kenapa? Kamu pas sama simpenan, suami itu ngejelekin istrinya, muji-muji simpenan. Soalnya di Indo kebanyakan laki-laki nikahin cewek bukan 100% sesuai standar tipe kesukaannya, tapi pakai standar kepatutan ortu. Jadi setelah nikah dia akan lihat berbagai kekurangan istrinya, lalu find out this real type outside his marriage. Gak heran banyak yang laki mapan, ganteng, smart, pasangannya cantik, smart, tapi no offense, karena emang tipe kesukaannya aslinya begitu. Gimana temen-temen ya? Ya tapi kalau mau jadi simpanan gak perlu cantik ya. Kalian pinter memuji aja, pinter mendapatkan hati cowoknya, udah cowok tuh pasti luluh. Ya oke, next. Ini beritanya Tasya Farasya beneran gak sih? Lagi rame banget di FYP gue. Ini beneran gak sih kasusnya diselingkuhin? Masa iya sekelas Tasya Farasya? Sekelas Tasya Farasya? Masa sih? Ini beneran gak sih? Ini jangan sampai beneran ini. Parah banget nih kalau beneran. Masih muat nih, kumpulin di sini nih semua nih. Kumpulin. Pokoknya jangan sampai. Oke, next. Ini aku nggak mudeng ya sama konten ini, next. Woi, udah pada baca berita belum? Katanya Tasya Farasya gugat cerai suaminya. Kalian udah baca belum berita itu? Itu bener apa hoax sih? Bener. Kalau bener, gila, sekelas Tasya Farasya. Duh, nggak kebayang jadi memong itu. Aduh, independent woman banget anjay. Beritanya yang sebenarnya apa sih? Apa suaminya bener selingkuh? Apa ngambil uang perusahaan? Apa kenapa? Kasih tahu gue pengen tahu. Soalnya gue fansnya Memong. Gue suka banget sama Memong. Karena apa yang dia posting gitu tentang make up pasti aku kepo tuh kalau Memong yang posting, karena dia nggak pernah nge-review yang gagal gitu. Jadi aku pengen tahu guys, soalnya Memong ini tuh benar gak sih suaminya selingkuh? Apa masalah uang perusahaan? Apa kenapa? Apa sebenarnya berita perceraian itu bohong? Kalian tahu nggak? Kalau tahu, tolong kasih aku penjelasan tentang Memong Tasya Farasya ini.
Oke, udah kita jelasin, next. Gue nggak habis pikir sih, gosipnya Tasya Farasya ngajuin cerai sama suaminya yang lagi rame banget di X dari kutipan ini nih. Kalau beneran, gila, ini tuh kayak ngebanting semua definisi relationship goals yang orang-orang percayain selama ini. Padahal ya, suaminya Tasya tuh sering banget dilihat orang sebagai sosok yang cinta banget sama dia. Jadi kalau sampai ada gosip kayak gini, wajar banget kalau netizen tuh kaget berat. Tapi ingat ya, ini masih sebatas rame gosip, belum ada fakta resminya. Dan justru di sini menariknya, kalau pasangan yang kelihatan udah Benar, maaf aku potong dulu. Ini udah jadi fakta resmi gak sih teman-teman? Soalnya pihak pengadilan udah mengungkapkan tadi kan namanya ya, per tanggal 16 sih. Ini aku nge-reaction tanggal 16 ya. perfect di mata orang aja masih bisa kena isu kayak gini, berarti ada hal lain dong yang sebenarnya jadi fondasi hubungan. Mungkin kuncinya bukan di status atau pencapaian, tapi di hal yang gak bisa dibeli, rasa aman, trust, dan respect. Kalau itu hilang, secantik atau seganteng atau sekaya apapun, hubungan pasti goyah. Apalagi Bu Ala selaku mamanya Tasya sempat upload quotes yang ini nih. Netizen tuh langsung ngaitin ke gosip ini, walaupun sebenarnya bisa aja maksudnya ke hal yang lain ya. Jadi intinya, kita nggak pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik layar. Pertanyaan besarnya, kalau orang yang kita lihat perfect couple aja bisa goyah, berarti apa sih yang benar-benar jadi fondasi hubungan? Aku suka berpikir teman-teman, diskusi utar ya. Emang apa fondasi hubungan biar orang itu gak selingkuh? Orang yang kelihatan cinta banget di sosial media tetap aja selingkuh. Orang yang ceweknya udah kaya atau cowoknya udah kaya ya bisa aja, ada aja juga kasus perselingkuhan itu ya. Aku bingung, aku juga bingung. Next, kalian mungkin boleh ya mengasih saran di komentar. Tasya Farasya cenah ge diselingkuhkeun dak. Eta sagelis etanya diselingkuhkeun lalakina teh kumaha nya? Cing eta selingkuhan namun gelis teh sagelisna nya bisa gitu lah. Bersaing jeung Tasya Farasya, ya Allah sakitu gelisna nya. Euy teh bingung nya lalaki teh nu disiar teh naon nya. Eta sakitu jelema luhur, langsing gelis bening gitu nya. Suginya tengah jamin gorengnya. Aneh lah laki zaman ayeuna teh. Selingkuh deh kamari mutilasi jadi paehan. Aduh ya Allah, astagfirullahaladzim. Eta, aduh, masya Allah. Tinggal laliar wing mah. Apalah lalaki. Ya, Mbak, gak cuma kamu kok yang bingung, aku pun bingung ya. Next. Oh iya, ini yang di konten yang pertama aku bahas Tasya Farasya kan lelaki ini jadi sorotan teman-teman. Nah, di sini ada yang membantah nih. Kalian pikir aja loh, sekelas Tasya Farasya diselingkuhin, apalagi kalian yang mukanya kayak Kayak apa? Tahu nggak, ekspresi kamu itu seperti merendahkan perempuan loh. Seakan-akan bicara seperti ini. Sekelas Tasya Farasya aja yang cantik bisa diselingkuhin, apalagi kamu yang jelek. Maksud kamu begitu ya? Aku kasih tahu ya, perselingkuhan itu tidak bisa diukur karena pasangannya cantik ataupun jelek. Perselingkuhan itu bisa terjadi jika isi otaknya itu seperti kamu, merendahkan perempuan. Ini dia yang aku tunggu jawabannya, keren banget ya. Perselingkuhan bukan terjadi karena itu juga. Tuh menjudge tuh ya, nggak baik tuh. Ini keren sih. Yaudah saya undur diri dulu teman-teman. Yang bisa aku update sih seperti ini aja. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan guys. Sampai jumpa guys di next video. Jangan lupa klik tombol subscribe. See you. Goodbye guys. Bye bye. Subscribe. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.